Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Rabu sore ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu, marilah dalam suasana sukacita kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah pada hari Rabu sore ini. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 95. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku dengar Yesus memanggil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang senantiasa memanggil kita untuk senantiasa kita beribadah kepadanya. Marilah ibadah kita serahkan di dalam pimpinan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat dan sumber kasih, Engkau telah mengasihi kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah setiap hari Rabu sore. Kami ingin bersama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, agar apa yang kami dengarkan ini benar-benar kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini. Sehingga firman-Mu inilah yang menjadi dasar kami untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Meskipun kami juga menyadari banyak dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan mengampuni kami, sehingga layak jikalau saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari kidung pujian 117. Kita nyanyikan bait yang pertama, Sabda Tuhan ke dadaku. Sabda Tuhan ke dadaku, ku selalu besertamu. Aku akan menjagamu kemanapun jalanmu. Jangan gentar, jangan takut, bersandarlah padaku. Aku tetaplah beserta padamu selamanya. Bapak
Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 12. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang demikian sabda Tuhan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka, kita semua yang diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memahami ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, yaitu jemaat yang pada saat itu hidup di tengah-tengah kota metropolitan atau kota besar. Memang jemaat Korintus ini adalah jemaat yang besar. Jadi dari berbagai penjuru ada di sana karena Korintus adalah merupakan kota perdagangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya apa maksud dari surat Rasul Paulus ini? Tujuannya untuk apa?
Kalau kita cermati, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, memang Rasul Paulus ingin supaya hidup jemaat itu memang benar-benar bersatu dan bersama dengan beraneka ragam karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka untuk menggambarkan karunia yang seperti itu, Bapak Ibu, ada mungkin cerita, Bapak Ibu saya kira juga tidak jauh untuk memahaminya. Kalau Bapak Ibu juga pernah mungkin mendengar atau mungkin melihat langsung sebuah orkes yang dimainkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita berbicara masalah musik orkes, ini sebenarnya adalah kumpulan para pemusik yang memainkan aneka alat musik. Di sana ada biola, ada cello, ada kontrabas, ada trompet, ada seruling, ada trombon, ada horn, ada klarinet, ada fagot, dan sebagainya. Sebuah orkes yang lengkap memang membutuhkan lebih dari 10 jenis alat musik yang dimainkan oleh sekitar 30 pemusik atau bahkan bisa lebih. Di dalam permainan orkes itu, setiap orang ini cukup hanya memainkan satu alat musik saja. Setiap pemusik mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Tetapi di dalam suatu paduan yang digariskan oleh seorang komponis misalnya, dengan nada yang sama, melalui kara ciptanya dan di bawah ayunan, barangkali ayunan seorang konduktor, semua pemusik dalam orkes itu dapat menghasilkan musik yang begitu indah, bahkan enak untuk didengar kalau itu memang mempunyai nada yang sama. Nah, gambaran mengenai orkes ini memang sangat tepat untuk bagaimana kita mengungkapkan maksud, tujuan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Ia memang berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya untuk semua orang. Sudah tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus memang pada waktu itu tidak memakai ilustrasi orkes ini untuk menjelaskan buah pikirannya, karena pada masa itu belum dikenal orkes seperti yang kita kenal sekarang ini. Tetapi sama seperti dalam sebuah orkes, orang beriman sebenarnya telah diberi aneka karunia oleh Roh yang satu dan yang sama, supaya mereka dapat hidup bersama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan karunia yang telah diberikan oleh Roh yang satu itu kepada
orang-orang beriman kepada seseorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat misalnya. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan misalnya. Kepada yang lain, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan juga memberikan kepada seseorang untuk bagaimana bisa menafsirkan bahasa roh itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus melalui surat ini? Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan kita. Yang pertama adalah Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa tidak ada karunia yang lebih penting atau kurang penting yang diberikan kepada orang beriman atau orang percaya. Sama seperti dalam sebuah orkes tadi, seorang pemain bass tidak merasa lebih penting atau kurang penting daripada pemain biola. Seorang pemain trompet tidak merasa lebih penting atau kurang penting daripada seorang pemain seruling misalnya. Semua pemain musik itu sama pentingnya, guna menciptakan musik yang indah dan tentu sangat enak untuk didengar. Begitu juga karunia yang beraneka ragam itu tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. Semua karunia itu sama pentingnya. Maka dalam perikop selanjutnya Rasul Paulus juga mengambil sebagai ilustrasi sebagai tubuh manusia untuk memberikan gambaran. Rasul Paulus menegaskan hal ini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki misalnya, aku tidak membutuhkan engkau. Ini ayat 21. Dalam satu tubuh setiap anggota mempunyai fungsi masing-masing yang saling melengkapi. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting, semua sama pentingnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang harus menghargai karunia yang dimiliki oleh orang lain. Kehidupan persekutuan hanya dapat berkembang dan berfungsi dengan baik apabila setiap anggotanya saling menghargai, menyadari karunia yang dimilikinya dan dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang merasa lebih penting daripada yang lain, dan tidak ada pula yang merasa diri kurang penting daripada yang lain. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga hendak menegaskan bahwa karunia yang beraneka ragam itu berasal dari Roh yang satu dan yang sama. Maka rupa-rupa pelayanan itu sebenarnya digerakkan oleh satu Tuhan. Dan berbagai mujizat itu dikerjakan oleh Allah yang satu. Artinya
Allah yang memberi hidup itu juga melengkapi manusia dengan kemampuan yang diperlukan, sehingga manusia dapat melayani dirinya dan juga orang lain. Tidak ada dua orang manusia yang sama persis memang dalam segala hal, maka karunia yang diberikan kepada manusia juga tidak sama. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai manusia kita tidak perlu merasa iri hati. Jadi iri hati kepada orang lain yang mempunyai karunia lebih besar atau lebih berkembang, supaya kita mau memacu diri untuk maju bagaimana supaya kita berkembang. Tetapi kalau iri hati, cemburu, dan dengki mendorong manusia untuk bersikap negatif terhadap orang lain dan bahkan dirinya, akibatnya ia dapat menyesali Allah yang menurut anggapannya telah memberi karunia kepada orang lain lebih banyak dan kepada dirinya lebih sedikit, bahkan bisa mengatakan Tuhan tidak adil. Lah, sikap seperti ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dilakukan oleh seorang hamba yang hanya menerima 1 talenta digambarkan dalam firman Tuhan. Sedangkan teman-temannya ada yang menerima 5, ada juga yang menerima 2 talenta. Ini kalau kita baca dari kitab Matius misalnya. Matius 25 ayat 18. Lah, akibatnya apa? Akibatnya hamba itu menerima hukuman sebagai upah dari sikapnya yang tidak bersyukur dan tidak bertanggung jawab. Ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang penting untuk kita perhatikan di dalam surat Rasul Paulus ini, yaitu bahwa semua karunia yang kita miliki harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Artinya janganlah karunia itu dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara, bahkan dengan cara merugikan orang lain. Nah, ini banyak contoh karunia-karunia diberikan Tuhan itu justru bagaimana dipakai untuk merugikan orang lain. Nah, kepentingan bersama yang dimaksudkan oleh surat Rasul Paulus bukan hanya kepentingan satu keluarga atau satu suku atau satu agama. Kepentingan bersama adalah kepentingan seluruh umat manusia dan bahkan alam ciptaan Tuhan ini yang telah diciptakan dengan indah dan sempurna. Nah, tujuan dari semua karunia yang telah diberikan oleh Roh yang satu dan yang sama itu, yaitu supaya manusia dan alam semesta ini dapat hidup serasi dan hidup dalam damai sejahtera yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah surat Rasul Paulus ini kita terima, kita hayati, agar apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita ini benar-benar bermanfaat di dalam hidup ini, bermanfaat untuk hidup dalam kebersamaan. Jadi kita tidak membedakan satu dengan yang lain, tetapi bagaimana karunia anugerah Tuhan ini juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kita, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan itulah yang memberikan karunia dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak dan saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki saat teduh, merenungkan firman Tuhan ini supaya menjadi dasar kita dan juga mengubah dalam hidup kita. Kita memasuki saat teduh sejenak.
Kita satukan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pantaslah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya, firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini mengubah hidup kita untuk menjalani hidup dalam kebersamaan ini. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 149 bait yang pertama, Kepadamu ya Tuhanku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena saat ini kami boleh mengalami dan merasakan akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sekarang ini kami boleh mengambil sebagian kecil dari berkat-Mu, kami kumpulkan dan kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan persembahan kami ini. Dan ajarkanlah kami senantiasa untuk kami menyerahkan persembahan bagi Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu, khususnya GKJ Rembang dan pepandan-pepandan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami sebagai majelis gereja, kami sebagai komisi panitia. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bekerja agar apa yang Tuhan kehendaki untuk pembangunan jemaat ini benar-benar akan terwujud, terutama persiapan panitia, pemanggilan pendeta dan emeritasi. Kiranya Tuhan berikan berkat kemampuan untuk menjalankan tugas. Untuk itu Tuhan, jikalau rencana untuk ibadah emeritasi yang telah direncanakan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menolong kami, dan bahkan kebutuhan-kebutuhan panitia untuk memenuhi kebutuhan dalam ibadah ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan yang di surga, dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan dokter. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, seperti Bapak Teguh Wiono, Ibu Sri Istijab, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, dan bahkan yang lain seperti Ibu Nurmina Bangun, yang masih memohon pengharapan kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang memberikan kami kekuatan agar kami
menghadapi keadaan seperti ini kami tetap bersandar kepadamu, karena hanya kuasa-Mu yang mampu untuk memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan saat ini, baik yang ada di induk maupun di pepantan-pepantan, dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami, agar kami benar-benar diberikan kesehatan oleh Tuhan yang prima. Kami boleh menjaga diri kami masing-masing. Kiranya itu semua dalam rangka kami menjalankan tugas panggilan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara ini, mulai pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya Tuhan mampukan untuk dapat menjalankan tugas yang sangat berat ini, terutama dengan adanya wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan perkara ini. Hanya Engkaulah yang akan hadir untuk menyelesaikan apa yang kami alami di dalam kehidupan kami ini. Karena dengan adanya wabah COVID-19 ini berdampak sangat luas. Banyak saudara-saudara kami yang akhirnya harus kena PHK. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua, agar ini semua segera berakhir dengan adanya wabah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, sekarang ini kami juga menyerahkan dan mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam bulan puasa ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan juga kekuatan, agar saudara-saudara ini dapat menjalani ibadah puasa ini dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mampu untuk bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh mengakhiri ibadah kami saat ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghantar kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akhiri bersama Bapak, Ibu, dan Saudara ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 129. Kidung Pujian 129, kita nyanyikan bait yang pertama, berdoa dan bekerja. Saudara-saudara, pulanglah. Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Amin.